sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arba'i wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamil awliya wa syuhada wa salihin. Wajib masyarakat Nafiddin Ustaz Abdul Aziz Muhammad bin Al-Markaz Abdul Aziz Ahmad bin Said Muhammad Al-Markazani Sani ila al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad amadana Allah bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih Risalatul Ma'wanah. Wa iyyaka an wa alayka bi ithari taqallul minad dunya wal iktar ala ma la budda minhu min malabisiha wa ma'kaliha wa ma'akiliha wa manakiha wa masakiniha wa sairi amtiatiha. Kita masih di akhir nih, akhir bab atau fase tentang zuhud. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa alaika bi ithari taqallul minad dunya. Wajib bagimu lebih memilih sedikit-sedikit aja untuk masalah dunia, lebih memilih sedikit saja untuk masalah dunia. Wal iktar ala ma la budda minhu min malabisiha, dan pas-pas saja lah maksudnya tuh, tidak berlebih, mengambil sesuatu yang memang sudah seharusnya
baik itu berupa pakaian, makanan, pernikahan, wa masakiniha, tempat tinggal, wasairi amtiadiha, dan barang-barang yang lain yang perlu tok butuhnya apa itu yang diambil. Jadi, lebih memilih sedikit daripada banyak. Kalau kita umumnya kita mesti milih yang banyak, nggak mungkin milih yang sedikit, mesti milih yang banyak. Kalau urusan milih mesti milih yang banyak. Berarti kita lakukan ini kebalikan daripada tuntunan. Mestinya yang dibeli itu yang beli yang sedikit. Akhirat itu yang dibeli yang banyak, amalnya banyak, ibadahnya banyak. Dunia pilih yang sedikit. Tapi kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita itu mulai pagi sampai pagi lagi itu habis untuk dunia saja. Nak banyak, nak banyak, nak baik. Kalau untuk dunia, siapa nak sedikit? Nak banyak semua. Sementara tuntunan ya dari para aulia, para orang yang soleh, itu mestinya kalau untuk dunia ini milih yang sedikit. Nah, ini susah ini. Mentah susah lagi susah. Ya memang begini, orang manusia pilihannya harus begini. Kalau kita ingin jadi orang awam ya ikut orang awam aja pada umumnya. Nah, tapi mestinya ini arahan, ya, arahan dari para aulia, mereka yang sudah melampaui fase-fase ini. Nah, jadi mereka menunjukkan kepada siapa saja murid-murid yang ingin ikut jejak-jejak mereka. Dunia ngambil seperlunya saja, sebutuhnya saja. Bikin rumah atau makanan, wena-wena, pakaian, Bu, Masya Allah. Istrinya Rasulullah pakaian itu satu helai saja. Kalau istrinya orang PN satu lemari. Iya, istri orang sini satu lemari, istrinya Rasulullah satu helai pakaian. Makanya tidak heran cerita salah satu riwayat itu tentang Sa'labah. Dia lebih melarat daripada pada umumnya, dia satu helai berdua. Jadi kalau satu helai sendiri itu biasa saja. Ya, sampai keluarganya Rasulullah sendiri satu helai. Kalau gitu satu helai, ibu-ibu, emak-emak, merotok lah, tak ada merotok lagi. Masya Allah, ketika mati baju 2 lemari penuh. Ini punya mama. Ngapa tadi bagi waktu hidup? Waktu hidup sebelum mati baju habis. Udah mati tinggal baju 2 lemari. Ada baju khusus 17 Agustus aja dipakai. Kan? Setahun sekali dipakai dia tuh. Beli juga. Astagfirullahaladzim. Memang. Apa tak? Nah, berlebih. Namanya berlebih. Nah, tak bagus itu. Ya Allah, kita tengok keluarganya Rasulullah tak ada macam gitu. Nak taruh lemarinya di mana rumahnya Rasulullah tuh? Kalau nak lemari baju macam ibu-ibu ini, macam bapak-bapak, lemarinya mau taruh di mana? Rasulullah itu ya tidurnya di situ sama Sayyidah Aisyah, sholatnya juga di situ. Makanya satu riwayat Rasulullah itu kalau qiyamul lail dia nak sujud, kakinya Sayyidah Aisyah ini melintang dekat tempat sujudnya, maka dipegang supaya kemudian dilipat sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Tempat sujudnya itu ya tempat tidurnya, saking rumahnya itu kecil. Nak taruh lemari baju di mana, Bu? Macam mana? Nak sholat macam mana? Ya mau ibu-ibu kalau makanya nak pindahan malas, ngapu, angkat-angkat tak tahan. Iyalah baju ini banyak sangat. Coba baju cuma satu tas. Setiap hari pindah pun tak kisah. Pindah bingung yang Masya Allah. Memang kita yang berlebih luar biasa. Itu sebetulnya tak bagus. Cuma sekarang kita sudah hidup di zaman ini tanpa ada bimbingan. Tanpa ada bimbingan dari orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, para aulia. Itu kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah.
Kadang hal yang menurut kita betul padahal itu salah. Nah, contoh seperti ini. Makanan juga gitu. Makan dah ada yang tak selera lah. Tak selera makan. Tak nafsu makan. Astagfirullahaladzim. Orang-orang soleh ini kalau nafsu makan tuh jangan nafsu kalau bisa. Ini kita nih, aduh tak nafsu lah nak makan. Makan nafsu itu tak masalah. Kalau kita tak nafsu makan malah minum obat, astagfirullah, nafsu makan. Nah makan tuh kalau nafsu justru salah. Kalau kita tak nafsu itu justru salah. Nak dia makan tuh harus nafsu. Nah, kan terbalik. Jadi kita ketika makan kok nafsu berarti kita tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nafsu kita. Itu. Sementara makan ini nanti untuk apa? Untuk kita ibadah, untuk ini. Makanya ketika makannya sudah nafsu, nanti timbulnya jadinya nafsu, malas ibadah, nak senang-senang aja. Seperti itu. Makan enak terus. Lebih, ya Allah. Rasulullah dulu makannya air putih sama kurma, roti kering, itu aja, bubur gandum, itu apa, Pizza Hut dimakan. Astagfirullahaladzim, ada Pizza Hut buka ngantri, apa rasa dia sedap tak? Masya Allah. KFC pun nak beli juga sama je, enak ayam kampung lagi. Tapi gitulah, berlebih kita tu makan. Masa kini rumah, rumah memang dah luar biasa zaman sekarang ni. Rumah kita ni sangat-sangat berlebih. Itulah tadi bikin umur 30-an, bikin rumah 2 lantai begini bu ya, belum umur 30. Rumah jadi 40 tahun dah, nak naik tangga dah malas pak. 50 tahun, setahun sekali pun dia tak naik ke atas. Dan untuk apa lantai 2-nya tu? Untuk cecak. Tahu bu? Untuk apa bu? Untuk cecak. Berlebih rumah kita tu. Iya memang. Astagfirullahaladzim. Yang namanya sofa tu, tamu paling tak berapa orang datang, 1 paling 2 tak sepekan sekali tamu. Sana sofa, sana sofa, sana sofa. Banyaknya tamu nak datang. Tiap hari kenduri. Banyak, Masya Allah. Rasulullah tak ada cerita. Bawa gini, makan di bawah, semuanya di bawah. Ada Rasulullah SAW. Berlebih. Rumah nak tipe ini, nak macam-macam bikin, Masya Allah. Itu memang. Ya gitulah. Ini kayak gini nih, kalau kita tidak diingatkan oleh orang-orang soleh seperti ini, kita ini lupa. Masih itu dianggap satu yang biasa. Biasalah, rumah bagus. Makanya begitu. Ini kita sedang namanya bab zuhud, ya, bab zuhud. Kayak gitu. Wasari amtiatiha, dan semuanya pokoknya barang-barang apa semua tak sampai lebih. Namanya tas tuh berapa biji entah ibu-ibu tuh, heran aku tengok sandal ada tempat apa tuh, ada tempat untuk tempat sandal tuh, sandal 1, sandal 2, sandal 3, sandal 4, sandal yang banyak, kakinya cuma 2, sandalnya banyak betul, emang macam kala jengking gitu, kakinya banyak, sandalnya banyak betul, sandalnya banyak. Macam-macam lah itu diantaranya. Itu maksudnya kita mengambil sesuatu lebih daripada kebutuhan, itu tidak bagus. Halal sih, tapi itu kan menengah ke bawah. Maksudnya secara untuk orang awam, selagi tas itu tak nyuri aja duitnya ya halal, tapi tidak bagus. Untuk apa? Berapa lah isi duit? Nak diisi tas ini 10.000, ini 100.000, 100.000, 100.000. Undangan pakai tas ini, nanti besok nak pergi, malu lah kemarin dah pakai, ganti yang lain. Memang hidup karena manusia namanya, tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berpakaian karena manusia, berpakaian karena manusia, berpakaian itu karena Allah, karena Rasulullah.
Kalau kita berpakaian karena apa, Bu? Karena siapa, Bu, berpakaian? Karena manusia. Nah, kan? Yang nak lawa-lawa sangat tuh kena bukan karena siapa tuh? Itu karena manusia. Ya, tampil dia, Masya Allah, memikat. Karena manusia semua itu. Karena Allah nggak gitu, tidak menimbulkan syahwat dan sebagainya. Lillahi ta'ala, menutup aurat. Ya, itu karena Allah SWT. Itu loh udah bagus rapi, udah bagus. Tidak perlu menggoda pakaian itu tak perlu. Nah, tuh. Jadi selama dia pergi sampai dia balik dosa terus tuh. Apalagi yang buka-bukaan tuh. Malah tambah lagi. Wa iyyaka, kita lanjutkan. Banyaklah itu untuk sekedar kita tuh diingatkan apa saja pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Wa iyyaka an tatasya fi syahawatiha wa tad'i ma'a dzalika az-zuhd wa tahtaju li nafsika bil hujjatid dahidah indallahi ta'ala wa tatlubu laha at-ta'wilat al-ba'ida 'anil haqq. Wa iyyaka, janganlah sampai engkau ini terlalu memperluas masalah ngurusin sahabatmu. Pokoknya kemauan sahabat diturutin semuanya, apa anaknya, semuanya. Sahabat itu bukan cuma urusan laki-laki perempuan. Sahabat itu semua urusan dunia itu namanya sahabat. Yang rumah, yang duit, yang tanah, yang pangkat. Itu semuanya urusan namanya syahwat. Jadi janganlah engkau meluaskan urusan syahwat-syahwatmu sehingga engkau meninggalkan zuhud. Wa tahtaju li nafsika bil hujjah indallahi ta'ala wa tatlubu at-ta'wilat al-ba'ida 'anil haq. Dan engkau sengaja cari-cari hujah, cari-cari alasan untuk membenarkan. Engkau ngambil dunia itu berlebih, ada aja alasan dia. Ada aja alasan, nanti ini kan banyak orang tamu datang, nanti ada orang nak minjam, ada orang ini, jadi aku bisa. Alasan banyak. Jadi kalau banyak ini nanti kan senang ganti, tak ada kotor, bisa ganti ini. Alasan banyak, tak usah kau beralasan. Itu nanti karena engkau nak ngikuti syahwatmu, engkau beralasan yang sebetulnya itu bukan alasan-alasan yang benar. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-ta'wilat al-ba'idah 'anil haq, yang takwilan atau bisa dikatakan alasan-alasan yang jauh dari kebenaran, hanya sekedar untuk memenuhi sahabat mengajar alasan saja. Wa iradu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu wal a'immati ba'dahu 'anit tana'umi bid dunya ma'al qudrati 'alaihi minal halal la yakhfa 'ala man lahu adnal ma'rifati bil ilm. Berpalingnya Rasulullah SAW dan para anbiya semuanya sebelum ini, dan juga para imam setelahnya, para ulama, berpaling dari apa? Anit tana'um bid dunya, dari enak-enakan dengan dunia. Fama 'alaika anta ma'al qudrati 'alaihi minal halal, padahal mereka itu mampu dan halal baginya, tapi mereka tidak mau. Jangan dikira Rasulullah itu tidak bisa bikin rumah besar. Bisa. Siapa bilang Rasulullah nggak bisa bikin rumah besar? Siapa bilang Rasulullah nggak mampu? Rumahnya Rasul itu sekarang yang untuk kuburan, untuk makam Rasulullah saja itu rumahnya Rasulullah tuh, rumahnya Sayyidah Aisyah dulu untuk makamnya Rasulullah, makanya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar. Rasulullah emang nggak bisa bikin rumah besar? Bisa, mampu, tapi Rasulullah tidak mau. Buktinya mana? Buktinya Rasulullah pernah dikasih orang uang ribuan dinar, masih langsung dibagi habis-habisan. Padahal rumah Rasulullah itu masih kecil. Ya itu sudah rumah Rasulullah tuh. Kalau kita dapat duit banyak, apa kita dulu kan? Beli semen, batu, beli besi, cat, keramik, semua berapa nih habis? Langsung kalau dapat duit. Rasulullah tak ada. Padahal rumahnya kecil. Ribuan dinar duit emas bagikan. Harus habis
balik malam belum habis tuh, belum habis tak bisa tidur, bagikan habiskan. Itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW ditawari 2 gunung Makkah itu dijadikan emas. Rasulullah tak mau. Untuk apa? Untuk apa? Itu. Jadi itu Nabi. Terus setelah itu para imam, itu para ulama setelahnya. Mereka semuanya manusia pilihan. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan gila dunia, tidak akan. Sudah jelas. Karena hatinya itu isinya akhirat. Orang yang di hatinya ada lebih ke akhirat, maka dia tidak akan tergila-gila dengan dunia. Enggak akan. Nah, ibaratnya ini kan, umpamanya lah, ada orang nih suka tim Real Madrid, mesti dia tak suka Barcelona. Dia suka Barcelona mesti tak, di hati tak bisa ya. Ini seperti barat dan timur. Itu perumpamaan aja, walaupun tidak pas sekali, hanya sekedar untuk pemahaman. Jadi seperti barat yang timur dia lebih pas. Kalau kita lebih mendekat ke barat, kita akan menjauh dari timur. Kita mendekat ke timur, jadi kita menjauh dari barat. Para anbiya, para ulama, para imam, orang-orang soleh, itu mereka semuanya berpaling dari senang-senangan dunia. Bersenang-senang di dunia ini berpaling. Gitu. Kalau kita kan pokoknya harus senang. Kebalikan. Kebalikan. Kalau mereka berpaling dari enak-enakan di dunia ini, enak-enakan, tak mau. Para nabi, para orang-orang saleh. Padahal ma'al qudrati alaihi minal halal. Padahal mereka itu mampu, cuma mereka tidak mau. Dan halal. Kalau haram dah tak ada cerita lagi. Udah senang-senangan dunia, haram lagi. Ya hancurlah. Ini senang, terlalu menikmati kesenangan-kesenangan dunia ini, itu pakai yang halal itu saja tak bagus. Apalagi tergila-gila senang-senang dunia ini, tapi pakai duit tak jelas. Duit haram, duit subhat, tambahlah. Ini kita sekarang berbicara tentang yang halal saja nih. Yang halal pun kalau macam gitu jadinya tidak bagus. Jadinya tidak bagus. Maksudnya untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi ala man law adama rifati bil iman. Dan itu semua tidak samar. Maksudnya apa? Sikap perilaku para anbiya dan orang-orang soleh itu sudah tak samar lagi, mesti begitu. Orang semua tahu, yang paling punya ilmu sedikit pun orang sudah tahu. Kalau para nabi itu semuanya zuhud, para wali, para orang-orang soleh itu semuanya zuhud. Mereka tidak tergila-gilanya. Itu orang yang punya ilmu paling rendah pun, orang sedikit ilmunya pun itu sudah tahu. Nggak perlu belajar jauh-jauh sangat. Tapi itu mereka sudah tahu sebetulnya, tapi sedikit yang mau mengikuti. Kalau bicara masalah sunnah, ya ini termasuk zuhud, ini sunnah Rasulullah SAW, bahkan yang besar. Pokoknya contoh salat duha sunnah, tapi lebih besar zuhud lagi, karena dia mencakup seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW. Salat dua rakaat Allah selesai. Senang, zuhud seumur hidup. Ya apa? Dijadikan satu sikap di dalam hati. Berat. Tapi bisa kalau kita mau berusaha memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik hidayah serta kekuatan. Wa idza lam taqdir ala zuhdi fid dunya fama 'alaika an ta'tarifa birrawbati fiha wal hirsi 'alayha walasta ma'suman illa ala talabiha wa tamattu'i biha ala wajhin muharram fis syara' wa zuhdu maqamun fawqa dzalik. Kalau engkau tidak mampu untuk bersikap zuhud di dalam dunia ini, maka tidak mengapalah. Fama 'alaika an ta'tarifa birrabbah fiha, maka enggak mengapalah engkau ngakui bahwa engkau itu senang di dunia ini, senang, punya duit senang, punya rumah senang.
Falighiris 'alaiha balasta ma'suman. Terus kau sukalah. Tetapi kau enggak dosa sih, enggak dosa. Orang punya suka punya duit banyak enggak dosa, yang penting duitnya halal. Orang suka dia punya kendaraan bagus, enggak dosa, enggak dosa. Selagi itu semuanya dari halal yang halal, semuanya itu boleh. Illa ala talabiha wa taqatubi ala wajil muharram bisari. Kecuali tadi kalau memang dicari dengan cara yang haram, itu baru tak boleh. Selagi itu halal, maka itu tahapannya masih boleh. Cuman wazuhdu maqamun fawqa dzalik, dan zuhud itu adalah makam, derajat di atas itu. Di atas itu. Jadi dia harus di atasnya, bukan hanya sekedar ini kan boleh, bukan masalah itu. Ini makom yang tinggi. Orang punya duit senang biasa boleh, tapi sebetulnya di hati tidak boleh seperti itu. Ini makom kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaita syi'ri law anna Allah ta'ala farada alaina atawassu fid dunya famin aina lana al-qudratu alaihi fi zaman izin fihi ma yuwaril aurata wa yusudul ju'a minal halal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala tasiri law anna Allah farada alaina atawassu fid dunya famin aina lana al-qudrah alaihi fi zaman izin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ini untuk punya dunia yang banyak. Seandainya nih Allah tidak mewajibkan ini seandainya. Allah kok mewajibkan orang tuh harus kaya, punya duit banyak, punya harta banyak. Fa min aina lanal qudrah alaihi fi zamani izzin fihi ma yuharil aurata wa yusudul ju'ada. Terus macam mana kita bisa mendapatkan itu di zaman susah, di zaman yang mana orang nak nutup pun aurat aja susah. Kita sekarang zaman senang, zaman dulu ya Allah, jangankan apa nak pakai baju mewah-mewah, makan air putih pun susah nak cari. Baju jangankan nak 2, 3, 4 sebiji aja susah. Itu zaman-zaman susah dulu. Kita sekarang ini dah zaman senang. Kalau orang dituntut untuk kaya punya dunia, zaman dulu macam mana? Mereka tidak diwajibkan. Wasudul ju'ata minal halal, dan juga bisa menutup rasa lapar dengan yang halal. Susah, cari makan ya susah. Masya Allah, kita zaman sekarang bila orang kelaparan insya Allah tak ada gitu ini. Apalagi dekat Karimun ini yang ada makanan yang dibuang-buang, kelaparan tak. Zaman dulu anak-anak kecil kurus, tulang pianonya nampak jalan di lalat, memang betul-betul tak makan. Itu zaman dulu. Kita tahu saja itu sangatlah zaman-zaman penjajahan sebelum merdeka atau setelah merdeka pun itu masih perekonomian belum bagus. Kalau memang dituntut macam mana? Harus kaya. Pada waktu itu zaman susah orang nak kaya. Sekarang ini, woi, apalagi halal haram sikat kaya, tak mau tahu. Cepat kaya lah. Orang yang cepat kaya kenapa? Halal haram membat. Itu cepat kaya tuh. Orang Islam susah nak kaya. Kenapa? Ini haram, ini tak boleh, ini tak boleh. Memang susah nak bersaing dengan orang-orang yang tidak tuh halal haram. Tapi kalau kau nak kaya juga nak bersaing dengan dia, tuh halal haram membat lah tuh. Baru kau nak bisa bersaing dengan dia. Susah. Habis itu belum sempat kaya mati. Alah, nasib. Itu. Habis umur di dunia ini ya tidak digunakan dengan yang semestinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faslun, termasuk fasal yang baru. Zuhud selesai. Ya, bahasa-bahasa gini nih, mohon maaf ini
bukan untuk orang awam. Nah, pengajian seperti ini nih, ya memang untuk ya orang yang betul-betul mau ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak ngaji aja susah nak paham, apalagi susah nak ngamalkan, apalagi yang tak ngaji sama sekali. Macam mana dia nak ngerti seperti ini? Susah. Faslun wa alaika bitawakkuli 'ala Allah. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafa wa aghna wa tawalla wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sekarang kita masuk bab tawakal. Apa benda tawakal ini sebetulnya? Apa sih tawakal itu? Kita tawakal aja, Iya, betul tak apa yang kita maksud dengan yang sesungguhnya yang dimaksud? Orang ini tidak tahu ya. Dia tak pernah belajar, tak pernah ini, apalagi kita mau komunikasi Islam berfikir apa sebagainya. Boleh tak dijadikan dalil nanti kan? Aku kan tak tahu, aku kan tak ada ini. Tidak bisa, kecuali engkau tinggal di tengah hutan, tidak bisa jalan ke sana jauh, tak ada informasi, tak ada apa, itu baru. Tapi kalau dengan sekarang tiap hari kau main HP, ceramah Ustaz Somad ada, Ustaz ini sampai pusing dengan cari ceramah dekat YouTube tuh, kalau kuat dengar aja kau tuh. Itu kau dah bilang aku tak tahu. Kau tak tahu, kau bodoh. Kau tuh bodoh yang tidak dimaafkan. Ya. Jadi itu namanya bodoh yang tidak dimaafkan. Tak ada cerita zaman sekarang macam ini, tak ada cerita. Kalau saya buka HP, nak baca share-share itu, penat nak baca share. Semuanya ilmu masuk. Tapi begitulah Bu, beda. Ilmu maklumat yang kita dapat seperti itu. Insya Allah dengan majlis yang kita datang langsung itu beda. Sudah jelas beda. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya gini, duduk gini. Duduk. Sama sahabat duduk dengan tabiin duduk dengan tabiin gitu, terus estafet terus seperti ini. Jadi itu dimaklumkan, berbodoh itu dimaklumkan kalau memang satu baru masuk Islam, belum sempat ngaji sampai di situ. Yang kedua dia tinggal di tempat yang jauh dari peradaban, dari maklumat, dari informasi. Kalau zaman sekarang macam mana? Kita semuanya tiap hari informasi berlebih-lebih. Kau bilang aku tak tahu, kau tak nak ngaji, kau tak tahu, kau tak nak belajar. Wallahu a'lam. Walaika bitawakkul, bab tawakal. Wajib bagimu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafah. Sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tawakal sama Allah, Allah akan mencukupinya. Ba'agna, Allah akan mengkayakan yang mencukupinya. Wa tawallahu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan menanggungnya. Ya, enak sudah kalau ditawakal. Kadang-kadang orang ini kalau tak kuat karena beban hidup itu ditaruh di pundak sendiri. Tapi kalau tawakal kan pasrahkan kepada Allah, ringan jadinya. Pundak ini tak berat lagi. Kalau dipikul sendiri miring, pundaknya keberatan beban dunia itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Wa tawakkul min samarati sidqit tauhid wasabatihi fil qalbi wastilaihi alaihi. Tawakal itu adalah buah dari kebenaran, kesungguhan, mantapnya tauhid. Iman. Jadi tawakal itu buah daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, iman, yakin. Pasrahkan sama Allah sebenarnya. Itu buahnya. Kalau Allah Maha hebat, Allah Maha kuasa, sudah yakin, pasrahkan Allah, selesai semuanya. Itu. Kalau kita sudah selesaikan, tak selesai. Kita punya apa? Kita miskin, melarat.
Tapi Allah itu kaya, kuasa, maka kita serahkan kepada Allah. Wasabadi bil qalbi wastilai alaih, ya. Dan karena memang sudah tetapnya tauhid itu di dalam hati dan dia sudah menguasai hati tersebut. Sudah pokoknya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, pokoknya semuanya Allah ini. Urusannya ini pokoknya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya tawakal dah, serahkan sama Allah. Kalau Allah taala Rabbul Masyriqi wa Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhannya barat dan timur, tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka jadikanlah Dia wakil. Jadikanlah Dia wakil. Kita jadikan Allah itu wakil. Wakil kita untuk menghadapi sesuatu, untuk permasalahan apa, untuk kebutuhan apa, wakilnya Allah. Kalau aku harus menghadapi orang ini gini-gini, tak sanggup, memang tak sanggup. Tapi aku punya Allah, tawakalkan kepada Allah. Ya Allah, aku tak sanggup menghadapi mereka ini, aku dhaif, aku lemah, aku pasrahkan urusan mereka kepadamu ya Allah. Selesai. Tak usah takut lagi, tak usah takut lagi. Ngapa takut? Aku dah pasrahkan urusan kepada Allah. Kalau memang aku yang berhadapan, memang tak agaklah, tak beranilah aku. Nah, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, selesai. Allah urusan mereka, aku serahkan kepadamu. Sudah, itu santai. Tenang, hati tenang. Itu buat dari keyakinan kemantapan di dalam hati. Kalau tak ya tetap tak bisa. Mulutnya aja, tapi hatinya tetap gelisah, susah. Mesti gitu. Mulutnya aja, adalah kita tawakal Allah, mulut engkau aja tuh. Kalau engkau hati engkau ya bagus, takkan udah bilang tawakal, masih susah, masih gini. Apa gitu? Tawakal itu bukan urusan mulut. Tawakal itu hati, di dalam hati. Kalau kita tidak pasrahkan urusan sama Allah, selesai. Dah, aku udah pasrahkan sama Allah, aman. Tak ada lagi susah-susah lagi. Tak ada lagi takut-takut lagi. Apalagi takut, udah pasrahkan. Itu namanya tawakal di dalam hati, bukan di mulut saja. Sekarang itu harus kita mantapkan. Kita mantapkan. Jangan aja diulang-ulang disebut di mulut, tetapi dia tidak masuk ke dalam hati. La ilaha illallah fadzakutu bakira. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyyah, summa bi itsbatil infirad al-ilahiyah, summa amarna bi tawakkul alaihi jalla wa ala falam yabqa fi tarki udhrun lil bariyah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menetapkan ar-rububiyyah. Rabbul Masyriq, rububiyah itu apa? Allah ini semuanya yang ngatur, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhannya Masyriq, timur dan barat. Maksudnya ini semuanya ini dari barat ke timur, dari timur ke barat, ini semuanya Allah yang ngatur. Semuanya Allah yang ngatur. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan lagi yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dah, selesai. Yang ngatur Allah, yang berhak disembah Allah, fattakhidhu wakila, maka jadikan dia wakil. Ya sudah, selesai kan? Allah yang ngatur semua. Pasrahkan sama Allah, Allah yang ngatur. Selesai. Allah ini Tuhan, satu-satunya Tuhan. Akhirnya ya sudah, kita pasrahkan kepada Tuhan. Selesai. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah itu sebagai wakil. Maksudnya begitu. Jadi orang itu kalau betul-betul tawakal tidak susah, sudah hati menjadi tenang, hati menjadi tenang, tawakal itu saja sudah. Ada apa saja, urusan apa saja, macam mana, tawakal 100%, mantapkan di dalam hati, ya tidak usah susah dan gelisah lagi ataupun sedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Kita mulai dari awal bernyambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.